perjuangan Basral itu yang saya tahu ya, selama dia ikut Pelatnas di 2019 itu, dia datang ke sini pakai bus dan bus itu mengalami kecelakaan. Nah, untungnya Basral ini nggak kenapa-napa dan dia bisa berangkat ke sini. Awal mula tuh dia datang ke Veteran Skatepark ini. Nah, lalu dia ke BSD Extreme Park sana. Perjalanan Basral yang saya ketahui ya, sebagai saya penggiat skateboard juga, pertama kali saya mengenal Basral itu sebenarnya dari media sosial. Media sosial yang mengenalkan saya juga dengan Basral, dimulai dari dia masih kecil waktu itu suka bermain di teras rumahnya. Yang saya perhatikan itu, hanya saja dia bermain skateboard tidak biasa seperti skateboarder lainnya, yaitu dia memiliki keahlian yang lebih. Emang kelihatan sih anak ini berbakat banget ya. Dari kecil itu dia udah bisa melakukan trik yang di luar nalar lah kalau bisa dibilang. Yang orang belum bisa lakukan, dia udah bisa lakukan. Nah, kemungkinan di situ dia diniatkan datang ke Tangerang untuk mengikuti Pelatnas di BSD Extreme Park. Saya mengenal Basral itu di skatepark veteran ini, latihan bersama, latihan bareng, ketemu Basral yang ternyata memang anaknya juga humble, attitude-nya bagus. Dari situ saya menilai Basral ini sesosok skateboarder yang akan, istilahnya dia akan menjadi sesosok skateboarder handal lah di Indonesia saat ini. Untuk yang berjasa sih ya bapaknya sendiri sih, karena saya ngelihat bapaknya ini support banget. Dari Basral main di flat gitu, di jalanan, dan dibuatkan alat yang seadanya kayak gitu. Harapan saya sama Basral terus latihan, terus berlatih, keep humble, jaga attitude, tetap hormati siapapun itu skateboarder yang seperti apa, terus membentuk prestasi, buktikan kepada Indonesia bahkan dunia bahwa Indonesia memiliki atlet skateboard yang benar-benar sangat mumpuni dan sangat berbakat. Semangat Basral! Terus semangat Basral! Ya, terima kasih masih setia bersama kami di One on One pemirsa, dan masih bersama saya juga King Basral. Atlet skateboard peraih medali emas di SEA Games 2025. Basral, nggak banyak yang tahu mungkin bahwa Basral salah satu atlet timnas skateboard yang juga banyak berprestasi di ajang-ajang internasional gitu kan. Ada yang berkesan nggak pada saat itu? Yang paling berkesan mungkin pas ada acara World Skate di Roma, Italia. Di Roma ya? Iya. Ya. Itu aku bisa di posisi 18 aku kalau nggak salah 18 ya. dunia? Iya. Wow. Karena waktu itu kan ada kompetisi World Skate tuh dari kualifikasi, quarter final, semifinal, terus ke final. Nah, aku tuh baru pertama kali lolos ke quarter final, kayak itu menurut aku udah wah aja, kayak kaget. Pasti, gitu. pasti. Dan itu juga banyak yang menganggap itu suatu hal yang luar biasa kan, karena memang Basral atlet muda dan juga kemudian 18 dunia gitu ya. Tapi ada bisa tembus dalam 20 besar ya, luar biasa ya Bang. Tapi dari beberapa ajang internasional itu Basral sebenarnya selama ini gitu ya, apakah Basral tuh pernah nggak sih ngerasa jenuh deh gitu deh sama olahraga ini? Di dunia skateboard? Gitu? Iya gitu kan. Dari umur 10 tahun gitu sampai sekarang. Bukan jenuh sih Kak, kayak dulu sempat frustasi karena acara World Skate itu. Aku kan ikut World Skate udah 4 kali. Pertama kali aku ikut World Skate, aku tuh kena mental, kena apa ya? Oh, ternyata aku belum jago gitu loh. Masih banyak banget anak-anak yang jago di luaran sana yang aku nggak tahu. Kayak kena mental aja, kayak aku bisa nggak ya bisa ke titik mereka itu, kayak sempet ngedown aja. Tapi bapak tuh pernah bilang kayak, kan umurmu masih, waktu itu umurnya masih 15 Kak. Aku pertama kali ikut World Skate tuh umur 15. Ya itu sempat frustasi, terus disemangatin sama bapak kayak, kamu kan masih umur segini, masih bisa ngejar harusnya kalau emang kamu serius gitu. Ya akhirnya bisa 18 besar. Iya, 20 besar nih. keren banget. Jadi emang support orang tua tuh salah satu yang bikin kamu bisa terus ngulik dan banyak prestasi. Iya. Salah satunya. Orang tua tuh berarti apa sih di hidup kamu, Mas Ram? Orang tua
Duh, gimana ya ngomongnya ya? Bapak tuh support banget ya orangnya ya. Sampai ya itu tadi kemana-mana aku dianterin, umur aku. Padahal kan skateboard dulu belum jelas ya masa depannya kayak apa. Itu dia yang tadi aku Tapi aku tanyakan. tetap dianterin kayak kompetisi walaupun nggak ada hadiahnya. Hadiah mungkin barang ya, bukan uang. Cuman ya tetap dianterin sama Bapak, itu kayak suatu apa ya. Supportnya nggak main-main nih. Gitu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang disupport. Dan kalau bisa dibilang Basral support, selain support dari orang tua kan, tapi juga sebenarnya ada support juga dari pemerintah kita, termasuk kan kamu kan juga salah satu atlet timnas gitu ya. Tapi sejauh ini mungkin nggak banyak yang tahu juga support pemerintah terhadap cabang olahraga skateboard tuh kayak apa sih yang kamu rasain ya? Yang aku rasain dari dulu sampai sekarang udah cukup baik ya, karena yang dulu tuh kurang proper Kak sebenarnya. Sampai sekarang Dulu tuh maksudnya kapan tuh? 2019 yang aku awal ikut timnas. Itu ya kurang proper, terus seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah makin membaik lah. Cuman mungkin pemerintah lebih melirik skateboard lagi, tolong. Karena selama ini apa? Kamu merasanya kurang dapat apresiasi atau apa? Bukan kurang dapat apresiasi, kayak kita nih kurang fasilitas sih Kak sebenarnya. Fasilitas bermain skateboard di Indonesia itu masih kurang sebenarnya. Apalagi kamu di Solo kan? Iya di Solo. Di Solo itu juga baru dibikin skatepark 2021. Ya. Sedangkan aku dulu main skate-nya di Solo, mainnya cuma kayak ledge, terus rail, kayak gitu-gitu doang. Kalau kamu melihat nih sebagai salah satu atlet skateboard gitu ya, seperti yang tadi kamu bilang juga fasilitas untuk bisa latihan skateboard itu kan juga nggak banyak. Mungkin juga aku bisa bilang di kota-kota besar aja kayak di Jakarta, Tangerang, udah mulai ada tuh lapangan-lapangan buat latihan skateboard gitu kan. Nah, kamu sebagai atlet skateboard gitu ya, ngelihatnya nih miris nggak sih? Ya masih miris sih karena ya itu tadi Kak, fasilitas skateboard tuh masih kurang banget di Indonesia ya. Kalau apalagi di luar Jawa kan mungkin masih kurang banget ya. Ya siapa tahu di luar Jawa masih ada yang jago, cuman nggak ke ekspos gimana? Kurang fasilitas. Nah itu sih yang harus dilirik sebenarnya gitu. Dan yang membuat kamu bisa sampai kemudian berprestasi sampai sekarang meskipun gitu ya fasilitasnya minim apa? Kalau aku pribadi aku mikirnya ya udah skating aja yang penting fun gitu sih Kak. Gitu. Asik banget emang anaknya ya, asik abis ya. Dan kamu emang berarti enjoy betul main ini, nggak jadi beban gitu ya, nggak jadi beban dan kemudian juga nggak ngerasa jenuh karena emang ya kamu nganggap ini kayak for fun aja gitu. Kayak nggak buat skateboard nih buat tekanan, nggak kayak refreshing aja sebenarnya gitu. Tapi kan kamu latihan kan juga nggak bentar ya kan, pasti kan berjam-jam bahkan tapi tiap kan tetap hari kayak pas di skatepark apa di tongkrongan skate tuh pasti ngobrol sama yang lain kan, jadi ya ngelepas suasana boring lah gitu. Jadi kayak main mulu ya? Iya main mulu gitu. Main mulu ya, asik banget. Tapi pasti ada lah ya di hidup Basral tuh momen kegagalan yang sempet buat Basral tuh sempet down gitu ya. Nah itu tuh momen apa? Tapi dibahasnya saat lagi ya, kami jeda dulu. Usai jeda kami hadir untuk ada di One on One.